Nah, kalau bagian sebelumnya kita bicara tentang adaptasi di dalam spesies, jadi antara individu spesies yang hidup di kondisi cahaya yang berbeda-beda. Sekarang kita akan membahas ternyata proses evolusi yang panjang itu sudah menciptakan perbedaan antar spesies ya dalam hal adaptasi dia terhadap kondisi cahaya. Jadi secara umum, jadi Anda sekarang kalau sudah belajar ekologi itu jadi paham kenapa cahaya itu bagi tumbuhan itu urusannya penting banget gitu ya. Karena itu adalah main driving force dari keseluruhan proses yang ada di ekosistem hutan karena dia berpengaruh pada fotosintesis. Nah, jadi tumbuhan itu secara evolusi itu kemudian membentuk spesies dengan karakter yang berbeda-beda terhadap kesesuaian dia terhadap kondisi cahaya yang ada di lingkungannya. Jadi ini merefleksikan jadi perbedaan antar spesies kita bicara itu memang karena perbedaan genetiknya gitu ya. Jadi between species genetic variation. Hasilnya apa? Hasilnya ada dua kelompok ekstrim ya, walaupun selalu ada di antara keduanya. Ada kelompok tumbuhan yang istilahnya teradaptasi terhadap high light environment. Dia memang ya bahasa sederhananya itu bisa hidup dengan baik di kondisi high light environment. Ya, cahayanya banyak ya. Artinya apa? Kan ada trade-off tadi ya, ada ingat konsep trade-off. Jadi rupanya tanaman yang teradaptasi dengan kondisi lingkungan yang cahaya tinggi itu biasanya dia tidak tahan dengan cahaya yang sedikit. Dia tidak tahan dengan naungan. Makanya kelompok ini disebut juga shade intolerant species. Atau kalau dinyatakan dengan relatif dengan posisi matahari, kelompok ini namanya sun adapted species. Ya, tanaman yang teradaptasi dengan cahaya yang banyak ya. Jadi ini satu kelompok. Jadi saya ulangi. Ini kelompok yang teradaptasi pada kondisi high light environment ya, disebutnya shade intolerant ya. Dia tidak tahan naungan atau sudah teradaptasi terhadap daerah terdedah ya. Kelompok yang lain adalah kelompok tumbuhan yang teradaptasi ke kondisi yang cahaya rendah, low light environment. Kelompok ini namanya shade tolerant species, artinya dia toleran terhadap naungan ya, atau istilahnya adalah shade adapted species. Ya, jadi pemahaman tipe adaptasi spesies terhadap kondisi lingkungan ini sangat penting karena ini nanti banyak menjelaskan banyak hal terkait dengan dinamika hutan. Jadi Anda bayangkan ya ini jadi bayangkan di alam itu ada dua karakter spesies ini. Anda bayangkan apa yang terjadi pada saat Anda bayangkan kondisi lahan gitu ya, kondisi lahan hutan yang tadinya tajuknya penuh gitu ya, hutan yang masih utuh begitu. Apa yang bisa Anda bayangkan hutan seperti itu? Bagian lantai hutannya itu kalau tajuknya itu rapat ya, kanopinya itu bersambung begitu kan, cahaya yang sampai ke lantai hutan kan sedikit ya. Nah, tanaman yang bisa hidup di dalam kondisi seperti itu namanya shade tolerant species. Tanaman yang teradaptasi dengan kondisi low light environment. Ya, jadi kalau tanaman yang sun adapted atau shade intolerant, mungkin dia nggak bisa hidup di situ. Nah, jadi shade tolerant kemungkinan tidak bisa hidup di daerah yang hutannya itu tajuknya masih rapat. Tapi Anda bayangkan tiba-tiba hutan itu terbakar atau Anda tebang. Ya, light environment-nya kan berbeda. Ya, daerah itu tiba-tiba menjadi terbuka. Ya, siapa yang bisa tumbuh di sana dengan cepat? Kalau ingat, kalau Anda lihat
ingat grafik respons fotosintesis terhadap cahaya, kan ada kelompok yang itu ya, begitu cahaya banyak, fotosintesisnya naik cepat. Nah, itu adalah kelompok sun adapted species. Ya, jadi pada kondisi lingkungan seperti itu nanti yang akan muncul ada kelompok tumbuhan yang ini yang sun adapted species. Ya, tapi misalnya ya itu nanti kita bahas lagi proses yang namanya suksesi. Singkat kata, kalau hutan ditebang atau kebakaran itu kalau dibiarkan, dia pertama akan dikolonisasi oleh kelompok tanaman ini, sun adapted species, karena dia yang paling bisa memanfaatkan cahaya yang banyak begitu ya. Dia tumbuh cepat. Nah, kalau Anda bayangkan lahan kosong itu ditumbuhin oleh pohon yang fast growing species, tumbuhnya cepat. Apa yang terjadi? Lama-lama dia akan membuat naungan kan? Nah, lama-lama kondisi lingkungan itu sendiri akan light environment-nya akan berubah sejalan dengan bertambahnya tumbuhan hutan. Jadi kan kondisi di lantai hutan itu akan berubah. Nah, ini akan menyeleksi ya jenis tumbuhan kelompok mana yang kemudian mampu bertahan di situ. Ya, pada saat udah lebat banget ya, kondisi cahaya di lantai hutan sangat rendah ya, maka kalau toh ada biji mungkin yang dari kelompok, kalau toh di situ ada induknya gitu ya, kemudian bijinya jatuh di situ, mungkin kelompok yang shade intolerant species itu nggak bisa survive karena dia tidak tertahan naungan. Yang survive adalah dari kelompok ini. Jadi kemudian bisa ini urusan cahaya itu bisa memicu pergantian spesies. Nanti di bagian belakang kita akan kembali ke sini pada saat menjelaskan proses suksesi. Ya, nah secara praktis orang-orang kehutanan sering juga membedakan pohon-pohon ini atas perilaku respon dia terhadap cahaya matahari. Jadi, tapi biasanya orang-orang kehutanan mengatakannya begini, ini jenis pohon toleran dan intoleran gitu ya. Ya, tapi sebetulnya lengkapnya mungkin yang dimaksud intoleran itu intoleran terhadap apa? Intoleran terhadap naungan tampaknya yang sering dimaksud ya. Jadi kalau secara praktis Anda dengar orang ngomong, oh ya ini pohon ini kelompok masuk intoleran, maksudnya itu shade intolerance. Jadi dia tidak tahan naungan gitu. Atau pohon yang toleran. Toleran itu bukan toleran terhadap cahaya, kalau sepemaham saya dia toleran terhadap naungan begitu, cuman ininya shade-nya itu dipotong gitu, yang dipakai istilahnya intoleran sama toleran. Tapi kelihatannya kalau di pembicaraan praktis itu pada saat Anda mengenal kata toleran intoleran itu konsepnya kembali di titik ini begitu. Nah, grafik ini sangat menarik. Bagaimana itu tadi saya ceritakan, secara evolusi ada spesies yang punya respon terhadap availability light dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang teradaptasi terhadap low light environment, ada yang terhadap high light environment. Jadi ini percobaan dari buku ya, saya ambil di mana ada peneliti ingin membandingkan berapa ini 9 spesies ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang diketahui punya pola adaptasi yang berbeda-beda terhadap cahaya. Dalam hal shade tolerance, tingkat toleransi dia terhadap naungan ya. Di bagian ini nomor 1 ini low shade tolerant ya. Jadi apa? Kalau low shade tolerant itu artinya shade intoleran kan? Dia tidak tahan naungan ya, tapi dia teradaptasi pada kondisi lingkungan yang terbuka atau sun adapted species kalau di slide sebelumnya. Jadi ini nomor 1 ini, nah kemudian ke arah nomor 9, ke arah sini, itu polanya adalah spesies yang high shade tolerance. Artinya dia tahan terhadap naungan ya. Jadi kembali saya ulangi, dari sini ke sini ini dari yang tidak tahan naungan atau sun adapted species atau suka cahaya ya, ke arah sini adalah yang tahan terhadap naungan begitu ya. Nah, ke-9 jenis tanaman ini sama peneliti itu ini jenis tanamannya ini 1, populus dan sebagainya. Itu ditumbuhkan di kondisi yang cahayanya banyak gitu ya.
bukan di light limiting condition, ditumbuhkan di kondisi yang cahaya yang banyak. Nah, kemudian dilihat responsnya atas 3 parameter. Yang pertama, laju fotosintesis pada kondisi light saturated, kondisi cahaya yang banyak ini semuanya ditumbuhkan di tempat yang cahayanya banyak, nggak ada yang tempat ternaung, maksudnya begitu. Kemudian dilihat leaf respiration-nya, ya, leaf respiration yang ini yang kemudian yang ketiga dibandingkan relative growth rate, kira-kira laju pertumbuhan di antara kesembilannya. Apa yang kita bisa lihat sekarang? Jadi bayangkan ini ditumbuhkan di dalam kondisi cahaya yang melimpah, ya. Spesies yang shade intolerant atau sun adapted species, net fotosintesisnya lebih tinggi, ya, dan ke arah shade tolerance spesies itu laju fotosintesisnya lebih rendah dia, ya. Nah, itu untuk fotosintesis. Untuk respirasi, nah rupanya yang punya laju fotosintesis tinggi, laju respirasinya dibandingkan dengan yang shade tolerance ke arah sini dia juga lebih rendah. Jadi laju respirasinya menurun dengan naiknya tingkat toleransi dia terhadap naungan. Nah, sebetulnya resultante dari fotosintesis dan respirasi kan kembali lagi ke depan adalah net carbon gain, ya. Nah, itu merefleksikan pertambahan biomasa kan sebetulnya. Nah, di grafik ini yang ketiga itu merefleksikan itu, diukur dengan parameter namanya relative growth rate, ya. Jadi meskipun dia respirasinya paling tinggi, tapi karbon gain yang didapatkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, sehingga netnya relative growth rate dia kelompok yang sun adapted atau shade intolerant ini growth rate-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang shade tolerant, ya. Jadi ini penting banget. Ini yang menjelaskan kenapa tumbuhan-tumbuhan dari kelompok yang sun adapted atau shade intolerant ini kalau ada daerah terbuka itu dia cepat, kalau ada bijinya nyampe aja ke sana, nanti kita akan bicara fenomena dispersa. Bijinya nyampe ke sana, dia akan tumbuh, jadi tubuhnya itu cepat banget gitu. Ya, sehingga kondisi lingkungannya itu segera melunak iklimnya. Ya, nah, ini adalah strategi yang menghasilkan biomasa secara cepat. Nah, pada akhirnya kelompok tanaman yang seperti inilah untuk kehutanan praktis, ya, yang shade intolerant atau sun adapted species itu kemudian dipilih pada saat orang itu mau memproduksi kayu, bikin hutan tanaman industri, ya. Nah, itu kelompok ini yang dia pilih karena apa? Karena itu tadi dia teradaptasi dengan kondisi lingkungan terbuka dan tumbuhnya cepat begitu. Ya, itu message-nya dari grafik ini. Sekarang kita akan meninjau kondisi yang lebih kompleks, ya. Jadi coba ini Anda agak konsentrasi nih mendengarkannya. Jadi ini adalah percobaan yang membandingkan gelulus hidupan anakan atau seedling survival dan seedling growth, ya, pertumbuhan dalam periode setahun antara 2 spesies yang berbeda. Yang pertama adalah antara spesies yang berbeda karakter adaptasi terhadap cahaya yang ditumbuhkan di 2 kondisi lingkungan yang berbeda, yaitu under the sun, ya, dalam kondisi cahaya yang melimpah dan dalam kondisi ternaung. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah tanaman Myroxylon balsamum. Ini karakternya adalah shade tolerant species atau shade adapted species, dia tahan naungan. Yang kedua adalah Ceiba pentrandra. Ini adalah shade intolerant species atau sun adapted species, ya. Jadi yang suka cahaya banyak. Nah, ini adalah 2 spesies yang secara evolusi mempunyai adaptasi terhadap cahaya yang berbeda-beda yang kita sudah bahas di slide sebelumnya. Nah, 2
jenis tanaman yang berbeda karakter ini kemudian ditumbuhkan di dua lingkungan yang berbeda. Satu ditumbuhkan di lingkungan yang cahayanya banyak, cahaya melimpah, sun environment. Satu ditumbuhkan di yang cahayanya terbatas atau ternaung atau shade environment. Kemudian dilihat responsnya atas dua parameter, yaitu growth yang ditunjukkan dengan pertambahan tinggi selama 1 tahun percobaan, dan yang kedua adalah kelulus hidupan, ya, berapa banyak yang bertahan selama setahun. Hasilnya sangat menarik. Ini mengkaitkan beberapa slide sebelumnya. Jadi ini kita lihat untuk Myroxylon balsamum. Ingat, ini adalah shade tolerant spesies. Spesies yang bisa bertahan di cahaya yang rendah. Apa yang terlihat dalam aspek growth-nya adalah selama setahun itu growth-nya sih baik tanaman yang ditumbuhkan di cahaya melimpah atau naungan sama-sama naik, tapi naiknya sedikit ya. Dari 10 hanya sampai sekitar kurang dari 20 cm tingginya. Ya. Namun di antara spesies yang ditumbuhkan di daerah yang cahaya melimpah, ya, kita bisa lihat tingginya itu, growth-nya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anakan yang ditumbuhkan di daerah ternaung. Ya, kita bisa paham lah ya, karena ini kan secara umum light-nya itu banyak, dia ada respon naik, tapi sebenarnya responnya nggak banyak bedanya. Ya, ini adalah untuk tanaman yang shade tolerant species. Nah, polanya sangat berbeda dengan Ceiba pentandra yang shade intolerant species atau sun adapted species. Ya, jadi ini kita lihat respon pertumbuhan yang berbeda antara kelompok individu yang ditumbuhkan di cahaya banyak dan yang ditumbuhkan di daerah ternaung. Yang pertama untuk sun adapted species yang ditumbuhkan di sun-rich environment, ya. Anda bisa lihat laju pertumbuhannya itu naik dengan cepat sejalan dengan bertambahnya umur, ya. Deltanya jauh lebih tinggi dibandingkan ini kan, yang kuning ini dari 10 menjadi sekitar hampir 40. Untuk yang ditumbuhkan di daerah yang cahaya matahari banyak. Tapi jenis yang sama apabila ditumbuhkan di daerah yang ternaung, Anda bisa lihat enggak tumbuh, malah suatu saat setelah 20 minggu hilang ini. Hilangnya kenapa? Karena rupanya dia mati gitu. Kita bisa cek di grafik sebelahnya. Ya, ini respon tubuh. Kembali kesimpulannya, yang shade tolerant spesies itu growth rate-nya rendah. Ya. Meskipun di antara growth rate rendah yang ditumbuhkan di daerah terbuka itu sedikit lebih tinggi. Tapi kelompok tanaman yang memang sun adapted, ya, itu pada saat ditumbuhkan di high light environment dia tumbuhnya cepat ya. Tapi pada saat ditumbuhkan di low light environment dia mati kan, dia keok gitu. Nah, kita bisa cek di sini di grafik survival. Ya, untuk yang shade tolerant species kita bisa lihat baik yang itu ditumbuhkan di daerah banyak matahari atau daerah yang ternaung itu relatif survival rate-nya tinggi. Artinya apa? Kelompok spesies ini lebih bertahan hidup, ya, di baik kondisi highlight atau low light gitu ya. Tapi kelompok ini kita lihat, ya, yang ini tadi tiba-tiba birunya hilang. Karena apa? Survival rate-nya pada saat dia ditumbuhkan di highlight environment, ini over time dia turun begitu memang. Tidak konstan seperti ini, tapi turunnya tidak drastis dibandingkan kelompok individu yang ditumbuhkan di shaded environment. Ya, drop sekali dan kemudian hilang, mati. Jadi ini menggambarkan
respon dua karakter tanaman yang berbeda-beda pada kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Ini kembali lagi menjelaskan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau kita punya tanaman yang sun adapted species, kita tumbuhkan di highlight environment, dia akan tumbuh cepat. Tapi kalau tanaman yang sama, kita tumbuhkan di low light environment, ya dia nggak survive. Tapi kalau tanaman yang shade tolerant, ya memang laju fotosintesisnya rendah, mau dia di highlight environment atau low light environment, growth rate dia memang rendah, tapi kemampuan dia bertahan dalam jangka waktu yang panjang itu lebih tinggi secara umum dibandingkan ini. Nah, adik-adik, ini konsep yang sangat sulit, 3 slide terakhir ini. Mungkin kalau Anda nggak bisa langsung memahami, ini sengaja saya bikinkan video sehingga Anda bisa coba mengulangin lagi. Tapi ini adalah salah satu konsep terpenting di dalam ekologi hutan untuk menjelaskan di bagian akhir itu kenapa kita menjumpai perubahan komposisi spesies pada saat hutan itu berkembang dari lahan terbuka, hutan muda menjadi hutan tua. Ada pergantian spesies itu nanti akan terkait dengan konsep ini. Jadi saya sangat menyarankan Anda mempelajari ini dengan baik dan tenang, ulangi videonya sampai Anda kira-kira paham. Jadi itu adalah slide terakhir kuliah kali ini. Terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan.